Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah atau yang ada dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari berikan waktu, hati dan pikiran kita sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam satu hari ini untuk kita melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih Tuhan, dan kami puji nama-Mu dalam doa kami pada pagi hari ini, atas kesempatan dan kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan dan kesempatan untuk dapat bangun kembali dari tempat tidur kami dan melanjutkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan yang akan kami dengarkan, itulah yang melengkapi kami dalam satu hari ini dan menyertai kehidupan kami untuk selalu dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juni 2022, tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 60 ayat 10. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, orang-orang asing akan membangun tembok-Mu dan raja-raja mereka akan melayani Engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi ikon paulion ni halak sileban muse akaparikmu jala akarajana sida marhaladuiho aidi bagasan rimas hudoho hulit singi nasailaon jala di bagasan talup ni rohaku nunga huasi iho nuaing. Demikian
firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata hajaran, pasti yang terbayang di dalam benak kita adalah suatu tindakan atau pukulan yang bertubi-tubi untuk melampiaskan sebuah amarah yang sedang memuncak, di mana hal itu menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam. Tindakan menghajar ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang menaruh dendam atau kebencian terhadap orang lain. Di dalam kekristenan, hal itu tidaklah dapat dilakukan. Artinya dalam kekristenan hal itu tidak diperbolehkan demikian. Dan pengertian hajaran di sini menurut kekristenan kita dan iman kita, bahwa hajaran yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya bukanlah karena ia tidak mengasihi kita. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan menghajar kita merupakan bagian dari tindakan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, dikatakan di sana, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu artinya Tuhan menghajar kita bukanlah untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya kepada kita, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Tuhan mengasihi kita apa adanya, namun Ia tidak membiarkan kita untuk tetap dalam keadaan yang apa adanya. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita apa adanya diri kita ini. Namun Ia tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan yang apa adanya. Karena itu, Ia akan memproses dan juga membentuk kehidupan kita sampai menghasilkan buah-buah yang terbaik. Ibarat seperti emas murni yang selalu dihasilkan dari pemurnian dalam api yang memakan waktu yang cukup lama sampai semua kotoran dan ketidakmurnian yang terkandung di dalam logam itu terbakar habis. Bagaimana pengrajin emas tahu bahwa kotoran di dalam emas habis terbakar? Yaitu ketika ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri pada emas yang sedang dileburnya. Hajaran Tuhan kepada anak-anaknya hanyalah untuk memurnikan kita sampai rupa Kristus terjadi nyata atas kamu. Sebagaimana dalam Galatia 4 ayat 19. Berapa lama Tuhan menghajar kita? Sampai maksud dan tujuannya tercapai, serta tergantung kerelaan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita memberontak, maka akan semakin lama proses yang akan kita jalani. Seperti bangsa Israel yang harus